Halo, selamat datang kembali di kelas online Lupin Course. Kali ini bulan baru yaitu bulan September di minggu pertama. Kita akan membahas soal yang telah kita kirimkan ke grup Telegram untuk kelas 10, 11, dan 12. Untuk kelas 10 yaitu SPLTV ya dengan subbab yaitu bentuk PLTV. Oke, langsung saja. Di sini kita punya soal. Ibu Nina membeli 7 kilogram telur, 2 kilogram daging, 2 kilogram ikan dengan harga Rp400.000. Kemudian Ibu Sari membeli 3 kilo telur dan 4 kilo daging dengan harga Rp410.000. Kemudian yang terakhir yaitu Ibu Sofi membeli 1 kilogram daging dan 5 kilogram ikan dengan harga Rp155.000. Maka SPLTV dari permasalahan kontekstual ini adalah, oke, kita bahas ya. Untuk nomor satu, kita misalkan X itu adalah telur, kemudian Y adalah daging, Z adalah ikan. Maka PLTV pertama adalah 7X plus 2Y plus 2Z sama dengan 400.000. PLT yang kedua, PLTV, sorry, adalah 3X plus 4Y sama dengan 410. Dan yang terakhir kita punya Ibu Sofia yaitu Y plus 5Z sama dengan 155.000. Sekian. Jadi SPLTV-nya adalah ketiga PLTV ini. Selesai. Untuk metode penyelesaiannya akan kita bahas di minggu depan. Well, yang nomor 2. Pada bulan September, Pak Bima, Pak Catur, dan Pak Adi panen raya untuk buah semangka. Hasil panen Pak Adi itu 30 kilo lebih sedikit dari Pak Bima. Kemudian 30 kilogram lebih banyak dari Pak Catur. Maka persamaan matematis kondisi tersebut adalah nomor 2. Kita misalkan kembali. X adalah Pak Bima. Kemudian Y adalah Pak Catur. Dan Z adalah Pak Adi. Dari soal diketahui, Pak Adi itu 30 lebih sedikit dari Pak Bima, maka dapat ditulis X min 30. Ekuivalen dengan X min Z sama dengan 30. Kemudian Pak Adi 30 kilogram lebih banyak dari Pak Catur, maka dapat ditulis Z sama dengan Y plus 30. Ekuivalen dengan Y min Z sama dengan negatif 30. Selesai. Jadi persamaan matematisnya adalah ini. Oke, untuk kelas 10 selesai, kita lanjut untuk kelas 11. Untuk penyelesaiannya kita bahas minggu depan ya. Dan untuk kelas 11 yaitu program linear, subbabnya yaitu SPTLDV, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tidak jauh-jauh dengan menentukan hasil penyelesaian, himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian ya. Oke, yang pertama yaitu gambar HP dari sistem pertidaksamaan 2X plus Y. Oh, masih highlight. Wait. 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 24. Kemudian X plus 2Y lebih dari atau sama dengan 12. Y, X min Y lebih dari atau sama dengan min 2. X positif, Y positif.
kita akan menggambar himpunan penyelesaiannya. Sebagai berikut, nomor 1, ketidaksamaan pertama, yaitu kita tulis aja ya soalnya ya, 2x plus y kurang dari atau sama dengan 24, kemudian x plus 2y lebih dari atau sama dengan 12, kemudian x min y lebih dari atau sama dengan negatif 2, dengan x itu positif atau lebih dari atau sama dengan 0, kemudian y juga sama ya, lebih dari atau sama dengan 0. Oke, pertama kita harus menentukan titik potong di sumbu x dan sumbu y. Untuk persamaan pertama yaitu gimana ya gambar garisnya? 2x plus y sama dengan 24, maka untuk x sama dengan 0, kita dapatkan y sama dengan x sama dengan 0, maka y sama dengan 24 ya. Kemudian untuk y sama dengan 0, kita dapatkan 2x sama dengan 24, maka x sama dengan 12. Maka di sini kita punya titik yaitu 0,24, while ini adalah titik potong di sumbu x-nya adalah 12,0. Begitu pun dengan pertidaksamaan yang kedua dan ketiga ya. X plus 2y sama dengan 12, X sama dengan 0, maka 2y sama dengan 12, y sama dengan 6. Maka titiknya yaitu 0,6. Kemudian untuk y sama dengan 0, maka di sini X sama dengan 12, maka titiknya yaitu 12,0. Kemudian yang terakhir, kita punya X min Y sama dengan negatif 2. Untuk X sama dengan 0, maka min Y sama dengan min 2. Y sama dengan 2. Titiknya yaitu 0,2. Untuk Y sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2, maka titiknya yaitu negatif 2,0. Kemudian kita gambarkan seperti ini. Kita beri ini ya. Ini adalah 12. 12, kemudian sini adalah 24. Sama, ini 12, di sini adalah 24. Berarti kalau ini 12, maka kita dapatkan di sini 3, 6, 9, seperti itu ya, biar nantinya gampang. Oke, yang pertama adalah 0,24 dan 12,0. Kita hubungkan. Oh, nggak pas ya, bentar. Next, kemudian 0,6 dengan 12,0. Berarti seperti ini. 6 berarti di sini ya. 6. Kita hubungkan kembali. Nggak pas. Harus dipasin ya. Agak sulit emang. Next, kemudian kita punya 0,2 dan negatif 2,0. Maka di sini ya, untuk negatif 2 dan 2, berarti di sini. Kita hubungkan. Seperti ini, maka yang kita akan cari adalah HP-nya. Kita cek dulu daerah
0,0. Titik 0,0 itu dia termasuk nggak ya? Kita masukkan ke dalam pertidaksamaan. Misal ini 0, berarti dia kurang dari 24. Ya, benar. Maka yang diarsir adalah, ingat yang diarsir bukan anggota, bukan HP. Kita arsir yang bukan HP. Berarti yang kita arsir mana? Bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Oh iya, kita tulis dulu ya. Ini termasuk garis yang mana biar mudah. Berarti ini adalah garis 2x plus y sama dengan 24 ya. 24. Itu kurang dari 24. Kemudian di sini yang 0,6 dengan 12 yaitu kita punya x plus 2y lebih dari 12. Kemudian yang ini x min y lebih dari min 2. Ingat, untuk garis 2x plus y kurang dari atau sama dengan 24, itu 0 adalah bukan himpunan. 0 bukan himpunan, maka yang kita arsir adalah atasnya. Atas garisnya. Ini ya. Kemudian, untuk garis yang kedua nih, kita masukkan 0,0, kita uji 0, 0. 0, hasilnya 0 ya. Itu ternyata bukan lebih dari 12. Berarti kan ini. Berarti yang kita arsir adalah karena 0 itu bukan anggotanya, berarti yang kita arsir adalah daerah bawahnya ya. 0 bukan 0, 0 bukan 0, 0 bukan daerah penyelesaiannya, maka yang kita arsir adalah nih. Kalau yang pertama itu kan 0 merupakan daerah. Kalau yang ini 0 bukan daerah, berarti kita arsir seperti ini. Next, untuk yang pertidaksamaan ketiga, 0, 0, 0, 0, berarti kan 0. 0 lebih dari min 2. Oh, benar, berarti 0 merupakan himpunan bagian, ya. Himpunan bagian merupakan himpunan penyelesaian. Kok bagian? Aduh. 0 merupakan himpunan penyelesaian dari X min Y lebih dari min 2. Maka yang kita arsir adalah yang bukan penyelesaiannya. Yang bukan penyelesaiannya berarti yang sebelah sini, di atas garis. Gini. Nah, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya itu yang tidak diarsir. Maka kita di sini tulis bahwa ini adalah HP atau daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut atau sistem pertidaksamaan tersebut. Oke, jelas ya. Next, yang nomor 2. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang memenuhi grafik berikut adalah, oke, kalau kita punya titik potong di sumbu X dan sumbu Y, maka cara cepatnya adalah, ini kan 3 dan 8. Maka di sini kita punya 8x plus 3y. Kemudian sama dengan 8 kali 3, yaitu 24. Bagaimana dengan tandanya? Kita cek 0 dan 0. 0 titik 0,0 itu termasuk daerah penyelesaiannya atau enggak ya? Gitu. 0, 0. 0 dan 0 itu ternyata kurang dari 24. Maka kalau dia pernyataannya adalah 8x plus 3y kurang dari 24, maka itu salah. Karena yang diarsir adalah di atas garis. Maka pertidaksamaan yang benar yaitu 8x plus 3y lebih dari 24. Ini ya. Kemudian untuk garis yang kedua, dengan cara cepat lagi, kita punya berarti di sini 4.
4X plus 10Y sama dengan 4 kali 10, yaitu 40. Kita masukkan nih titik 0,0. 0,0 itu kurang dari 40. Berarti pertidaksamaan yang benar adalah 4X plus 10Y kurang dari 40. Kenapa? Kurang dari 40 benar karena yang diarsir itu adalah yang di bawah garis. Nih, berarti dapat kita tulis di sini, sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang memenuhi grafik berikut adalah kita tulis 8X plus 3Y lebih dari 24, kemudian 4X plus 10Y kurang dari atau sama dengan 40, X lebih dari atau sama dengan 0, dan yang terakhir yaitu Y juga sama ya, lebih dari atau sama dengan 0. Selesai. Kita lanjut ke kelas 12. Di kelas 12 kita baru ya, yaitu statistika. Subbabnya yaitu penyajian data. Kita punya data sebagai berikut, yaitu jumlah data, jumlah data siswa di suatu sekolah dari mulai 2012 sampai 2022. Kita akan membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran dari data jumlah siswa tersebut. Langsung saja kita buat ya. Di sini yang pertama yaitu kita akan membuat diagram batang. Ingat datanya tadi yaitu 2018 itu 240, 2019 260, 2020 adalah 225, 2021 275, 2022 adalah 300. Diagram batang bisa kita gambarkan sebagai berikut. Oke, mari kita titik-titik ini di sumbu X adalah tahun ya. Di sumbu X adalah tahun, sumbu Y adalah jumlah siswa. Ingat, untuk ini adalah 0 ya. Tahunnya 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Kemudian nih kita berarti kita punya nih 100. Jaraknya tetap sama ya, intervalnya sama. 200, kemudian di sini kita punya 300. Maka berdasarkan data 2018 240 nih, berarti sekitar di sini ya. Bisa kita gambar di sini. 140 berarti sekitar di sini ya. Selesai. Kemudian untuk 2019 260. Jadi lebih sedikit. Seperti ini. Kemudian 2020 adalah 225. Maka dia lebih rendah daripada yang 2018. Kemudian untuk 2021 yaitu 275, maka dia lebih tinggi daripada yang 219. Kemudian yang terakhir yaitu kita punya 300 siswa. Ini sangat mudah sekali karena langsung ada titiknya ya. Gitu. Bisa kita arsir ya. Bisa kita arsir diagram tersebut seperti ini. Selesai. Jadi diagram batang itu sangat mudah sekali. Diagram batang digunakan untuk membandingkan ya. Jadi bisa kita bandingin mana ya yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, seperti itu. Oke. Yang B, kita akan membuat diagram garis. Dengan data yang sama,
Berarti kita langsung saja membuat diagramnya tanpa perlu ini ya, menulis lagi datanya. Kita pakai data yang udah kita tulis di diagram batang atas ini. Oke, langsung saja kita gambar lagi. Di bawahnya gini aja ya, biar ada perbandingannya. Seperti ini. Sama, kita tulis di sini tahun. Ini adalah jumlah. Ini 0, kemudian ini 100, 200, 300, tahunnya itu 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Kita tentukan titik-titiknya karena ini adalah diagram garis 2018 yaitu 240. Titiknya di sini. Kemudian selanjutnya adalah 260. Kemudian 225. Kemudian 275. Kemudian 300. Setelah ini bisa kita hubungkan titik-titik tersebut. Seperti ini ya. Jadi deh diagram garisnya. Terakhir yaitu diagram lingkaran. Lebih panjang nih ya. Karena kita menentukan sudut dan presentasinya gitu. Oke, yang nomor 3 yaitu diagram lingkaran. Di sini harus kita hitung sudut dan presentasinya. Untuk tahun 2018, maka kita punya 240 per 1300 karena jumlahnya ketika kita jumlahkan siswa dari 2018 sampai 2022 adalah 1300 kali 360 atau kalau enggak ini aku panahin ya jumlah siswa 2018 sampai 2022. Jadi dijumlah semua kita dapatkan nilainya yaitu 66,46 derajat. Bagaimana presentasinya? Kalikan 100% ya. Kalau mau mencari presentasi, kita dapatkan yaitu 18,46%. Seperti itu. Untuk yang 2019, 260 per 1300 kali 360 derajat, kita dapatkan 72 derajat. Persentasenya yaitu 260 per 1300 kali 100%, 20%. 2020, 260 per 1300 kali 360 derajat, 62,3 derajat. Oh, salah ternyata. Ini harusnya 2019, 2020, 200. Oh, 2020 itu 225 ya. Nih, oke. 225 per 1300 kali 360 derajat kita dapatkan 62,3 derajat. Untuk persentasenya kita punya ini dengan dikali 100% kita dapatkan 17,3%. 2021 275 per 1300 kali 360 derajat sama dengan 76,15 derajat. Persentasenya adalah 275 per 1300 kali 100%, yaitu kita punya 21,15%. Dan yang terakhir, di tahun 2022, kita dapatkan 300 per 1300 kali 360 derajat itu sama dengan 83,07 derajat. Persentasenya
yaitu 300 per 1.300 kali 100%. Kita dapatkan 23,07%. Kemudian kita bisa menggambarkan diagram lingkarannya. Bisa kita gambar lingkarannya adalah sebagai berikut. Kita titik dulu, titik puncak, titik pusat. Titik pusat. Kemudian yang pertama adalah 66 sudutnya ini ya. Terus 72, kita kira-kira ya. Paling gampang itu kita cek dengan Microsoft Excel atau pembuat grafik lainnya. Bisa online juga. Seperti ini. Nah, kemudian bisa kita tulis. Di sini adalah 2018 dengan persentase 18,46%. Di sini adalah 2019 dengan persentase 20%. Kemudian di sini adalah 2020 dengan persentase 17,3%. 2021 dengan persentase 21,15%. Dan yang terakhir yaitu 2022 dengan persentase 23,07%. Bisa kita warnai, namun karena waktu yang sangat terbatas, jadi kita tutup sampai di sini ya. Terima kasih untuk yang telah mengikuti dari yang tadi pembahasan untuk kelas 10, 11, dan sampai yang terakhir ini 12. Tidak lupa kami ingatkan untuk kalian jika ingin belajar mandiri matematika SMA, kunjungi website kita di www.lupincourse.com, dilengkapi dengan rumus, kemudian latihan soal, dan kita juga sediakan video pembahasan di YouTube Lupin Course. Thank you so much. Sampai ketemu minggu depan di minggu kedua bulan September. Kita akan melanjutkan materi baik itu untuk kelas 10, 11, dan 12. See you.